umur 80. Kalau ditanya Habibie umur berapa? 90 kurang 10. Tapi jiwanya 17 tahun. Tidak ada bedanya. Saya umur 80 tahun. Kenapa? Karena alasan-alasan tadi yang saya berikan. Itu motivasinya. Yang penting motivasi deh. Semangat saya itu datang atas keyakinan dan kesadaran bahwa saya ini manusia, produk dari masyarakat di mana saya hidup. Karena saya dan keluarga saya dulu dan sekarang dan masa depan agar ada bagian terpadu dari masyarakat ini. Kalau masyarakat ini makmur, ya keluarga saya ikut makmur. Karena itu saya Baharudin Yusuf Habibie atau biasa disapa Bapak Habibie merupakan Presiden ketiga Indonesia. Kelahiran Parepare tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan salah satu sosok yang berjasa di dalam dunia ilmu pengetahuan, terutama Dirgantara Indonesia. Mewarisi peninggalan Orde Baru, beliau diangkat sebagai Presiden ketiga Indonesia, tepat pada tahun 1998. Adapun beberapa nilai yang dapat kita pelajari dari perjalanan beliau antara lain: 1. Berorientasi pada pelayanan. Sebagai salah satu tokoh yang dicintai masyarakat, tentunya banyak sekali nilai yang dapat kita ambil. Selepas pendidikan serta karirnya di Jerman, beliau ditunjuk sebagai salah satu menteri di kabinet pemerintahan Presiden Soeharto sebagai penyelenggara pelayanan publik. Beliau melakukan segalanya untuk Indonesia. Selain itu, kebijakan dan terobosan yang beliau maklumatkan juga mendukung budaya kerja pemerintah yang lebih efektif dan efisien. Beliau banyak memberikan kontribusi sebagai role model atas budaya kerja pemerintah yang profesional. Akuntabel. Beliau juga mewarisi nilai akuntabel. Habibie mewarisi kondisi keadaan negara yang kacau balau pasca pengunduran diri Soeharto pada masa Orde Baru. Sebagai presiden yang baru, Habibie bertanggung jawab untuk menstabilkan kondisi Indonesia saat itu dengan memberi landasan kokoh untuk Indonesia dengan dilahirkan Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Persaingan Sehat, Undang-Undang Partai Politik, dan Undang-Undang Otonomi Daerah. Kompeten. Nilai ini tidak bisa jauh-jauh dari Bapak B.J. Habibie. Bapak B.J. Habibie merupakan sosok yang dijuluki sebagai Bapak Teknologi Indonesia karena kegigihannya untuk menuntut ilmu di bidang teknologi hingga ke luar negeri. Bapak Habibie belajar tentang keilmuan teknik mesin di Fakultas Teknik ITB pada tahun 1954 selama 1 tahun. Setelahnya, Bapak Habibie melanjutkan studi teknik penerbangan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Jerman. Beliau menerima gelar diploma insinyur pada tahun 1960 serta gelar doktor insinyur pada tahun 1965 dengan predikat summa cum laude. Bapak Habibie diberikan kepercayaan untuk menduduki jabatan Menristek selama 4 periode sebelum akhirnya menjadi Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Di tahun 1998, ketika menjabat sebagai Menristek, Bapak Habibie juga terpilih sebagai Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI yang pertama. Harmonis. B.J. Habibie sangat menghargai perbedaan baik agama maupun budaya. Beliau tidak pernah ragu untuk bergaul dengan orang beda agama, suku, dan ras. Beliau merupakan sosok yang sangat toleransi dan tidak memandang agama sebagai hambatan dalam membangun relasi. Habibie sejak kecil sudah memahami dan membaca Al-Quran, meskipun tidak pernah masuk pesantren, organisasi Islam, dan bahkan beliau menempuh pendidikan di Belanda dan berinteraksi dengan penduduk di sana yang kebanyakan adalah beragama Kristen. Dalam kepemimpinannya, beliau mengikut sertakan bawahannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga membangun suasana kerja yang harmonis dan kondusif. Loyal. Nilai ini tidak bisa kita pisahkan dari Bapak B.J. Habibie. Tahun 1973, beliau sangat sukses menjabat sebagai Direktur Perusahaan Penerbangan di Jerman. Beliau juga pernah ditawari untuk menyandang status warga kehormatan di Jerman, namun beliau menolak.
Lalu di tahun 1978, beliau diminta kembali ke Indonesia dan menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi. Tanpa ragu, beliau memutuskan untuk pulang ke tanah air dengan alasan memberikan segala ilmunya untuk kemajuan bangsa Indonesia. Di tahun 1998, beliau memimpin bangsa Indonesia di saat masa-masa awal reformasi. Beliau membangun kembali Indonesia di tengah kondisi terpuruk pasca runtuhnya Orde Baru. Selanjutnya, adaptif. B.J. Habibie dikenal internasional dengan sebutan Mr. Crack. Hal ini berkat teori yang dicetuskan oleh beliau, yang dilengkapi dengan perhitungan matematis mengenai rambatan titik-titik kerusakan pada pesawat. Berkat beliau, perjalanan pesawat di dunia internasional lebih aman dan mengurangi angka kecelakaan. Kemudian, Habidinamik adalah salah satu cara yang dilakukan beliau agar ekonomi Indonesia kembali bergeliat, yaitu dengan cara menggenjot sistem industri supaya memiliki nilai tambah. Kolaboratif. B.J. Habibie sempat merancang proyek pesawat CN-235 bersama para insinyur dari perusahaan Spanyol yang prototipenya berhasil mengudara pada akhir 1983. Sosok B.J. Habibie tak lepas dari perannya sebagai pembuat pesawat pertama Indonesia, yakni N250 Gatot Kaca. Pada tahun 1995, B.J. Habibie juga pernah bekerja sama dengan IMF untuk memulihkan krisis ekonomi Indonesia serta bersama MPR dan DPR untuk menerbitkan Undang-Undang Dasar Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan kebebasan pers sebagai salah satu agen pengendali sosial. Jadilah mata air yang jernih, yang memberikan kehidupan kepada sekitarmu.